Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Aryani dengan NIM F1S11917. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Mata Pelajaran. Di sini terdapat deskripsi jurnalnya, di mana jurnal ini ditulis oleh Niluh Gede Vivin Suwirmayanti, Imade Sudarsana, dan Suta Darmayasa. Untuk volume jurnal sendiri yaitu volume 1 dengan nomor 3. Kemudian jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Journal of Applied Intelligent System. Kemudian di sini ada latar belakang dari penulisan jurnal, di mana pada jurnal dijelaskan mengapa penulis menerapkan algoritma genetika pada penelitiannya, di mana dilatar belakangi oleh masalah pada penjadwalan mata pelajaran khususnya dalam penelitian ini studi kasus di SMP yang meliputi pembagian mata pelajaran, kelas, dan guru yang masih menggunakan cara manual, sehingga terdapat beberapa guru yang bentrok antar jam mengajarnya. Lalu untuk membagi guru sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang diampunya dalam waktu tertentu diperlukan peraturan yang cukup rumit dan lama dalam menyelesaikan penjadwalan tersebut. Dalam penyusunan jadwal mata pelajaran ini pun terdapat banyak kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk menemukan penjadwalan terbaik. Karena hal tersebutlah alasan mengapa penulis menggunakan metode optimasi yang dapat diterapkan untuk mengerjakan penjadwalan mata pelajaran tersebut, yaitu dengan menggunakan metode kecerdasan buatan, yaitu algoritma genetika. Lalu keuntungan peneliti sendiri dalam menggunakan algoritma genetika yaitu dapat mengembangkan atau menciptakan suatu sistem terkomputerisasi yang dapat mengganti cara manual penjadwalan mata pelajaran dan dapat menghasilkan jadwal yang lebih akurat dengan aturan yang ada dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian langkah penelitian jurnal ini sendiri yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan literatur review dan melakukan wawancara. Langkah kedua yaitu analisis sistem, di mana di sini menganalisa terhadap permasalahan untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem, yaitu melakukan perancangan sebuah sistem untuk masalah yang telah diteliti saat melakukan pengumpulan data. Lalu langkah keempat yaitu implementasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Di sini terdapat bentuk kromosom. Sebelum melihat contoh model kromosomnya, sebelum melakukan model kromosom, dilakukan penyederhanaan variabel representasi pembentukan model kromosom yang merupakan komponen utama penjadwalan mata pelajaran. Komponen yang tersisa adalah ruang dan jam, sehingga model genetik yang digunakan dalam proses penjadwalan mata pelajaran ini terdiri dari ruang dan jam. Dalam proses ini, diperlukan suatu nilai untuk mendapatkan kombinasi yang tepat antara variabel guru, ruang, dan jam agar tidak terjadi konflik. Mata pelajaran disusun berurutan dalam kromosom, karena semua mata pelajaran harus mendapat alokasi jam dan ruang. Urutannya adalah berdasarkan guru yang mengampunya, dengan tujuan untuk mempermudah pengecekan aturan yang berhubungan dengan guru. Panjang kromosom adalah 2N, di mana N adalah jumlah jam dan ruangan yang ada. Panjangnya menjadi 2N karena untuk setiap ruang akan dialokasikan mata pelajaran dan guru, sehingga ilustrasi kromosomnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel ilustrasi kromosom atau contoh model kromosom, di mana dari tabel tersebut kombinasi jam dan ruang belajar mengajar dilakukan pada 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu, dan jumlah ruang yang terdiri dari 3 ruangan di masing-masing kelasnya dengan metode genetik. Setelah mata pelajaran menempati susunan jam dan ruang yang tersedia, kemudian dilakukan penentuan pengecekan bentrok antar guru. Kemudian di sini ada inisialisasi kromosom. Inisialisasi kromosom membantu dalam mendefinisikan kromosom awal yang akan dibentuk. Dalam proses ini didefinisikan panjang dari kromosom yang ada. Dalam hal ini panjang kromosom sebanyak jumlah ruang, yaitu 9, dikalikan jumlah jam pada proses belajar mengajar dalam 1 minggu, yaitu 46, sehingga diperoleh panjang kromosom yaitu sebanyak 414 gen. Sedangkan dalam setiap gen memiliki 2 parameter nilai, yaitu ID mapel dan ID guru, di mana parameter ini berguna untuk mengecek nilai fitness dari suatu kromosom. Di sini terdapat tabel dari inisialisasi kromosom. Selanjutnya ada nilai fitness.
di mana setiap aturan yang dipergunakan dalam penjadwalan mata pelajaran diberi nilai penalti atau nilai fitness, di mana semakin wajib dilaksanakan, maka nilai penalti yang diberikan semakin besar. Untuk memaksimalkan model algoritma genetika yang digunakan, fungsi fitness yang digunakan adalah fitness sama dengan 1 per dalam kurung 1 aturan ditambah aturan 1 dikali penalti 1 ditambah aturan 2 dikali penalti 2 ditambah dan seterusnya. Dari fungsi fitness yang digunakan, semakin sedikit aturan yang dilanggar, maka semakin besar nilai fitnessnya. Jadwal sempurna akan memiliki nilai fitness 1, karena nilai total penalti dari aturan yang dilanggar adalah 0. Di samping ini merupakan tabel aturan dan nilai penalti, di mana aturannya yaitu bentrok jam mengajar dengan nilai penalti 1. Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan, tidak mungkin ada seorang guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran pada saat yang bersamaan. Oleh sebab itu, semua mata pelajaran yang diempuh oleh seorang guru yang sama harus dijadwal pada jam yang berbeda-beda. Pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan setiap bagian dari gen yang memiliki ID guru yang sama. Kemudian di sini ada seleksi. Proses ini dilakukan untuk memilih induk atau parent yang akan digunakan untuk menghasilkan generasi baru. Metode seleksi yang digunakan dalam proses penjadwalan mata pelajaran ini adalah roulette wheel. Pada metode ini, semakin besar nilai fitness atau semakin kecil jumlah bentrok guru yang ada dari suatu kromosom, maka semakin besar kemungkinannya untuk terpilih sebagai induk. Langkah pertama yang dilakukan dalam seleksi ini adalah pencarian nilai fitness. Nilai fitness ini yang nantinya akan digunakan pada tahap-tahap seleksi berikutnya. Masing-masing kromosom dalam wadah seleksi akan memiliki probabilitas yang tergantung pada nilai objektif dirinya sendiri terhadap nilai objektif dari semua kromosom dalam wadah seleksi. Kawin silang atau crossover. Jika proses seleksi telah menghasilkan kromosom yang terpilih sebagai induk, maka langkah selanjutnya adalah proses kawin silang atau crossover. Crossover atau kawin silang bertujuan untuk mengkombinasikan gen-gen induk sehingga menghasilkan keturunan baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Metode kawin silang yang digunakan dalam proses penjadwalan ini adalah metode kawin silang satu titik atau one point crossover. Pada proses kawin silang ini dilakukan dengan menukarkan nilai allele gen pada posisi lokus yang sama dari kedua induk. Setelah pertukaran terjadi, maka dilakukan pengecekan kembali untuk mengetahui apakah kromosom baru yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kawin silang atau crossover, ada satu parameter yang sangat penting, yaitu probabilitas crossover, atau disingkat dengan PC. Probabilitas crossover menunjukkan rasio dari anak yang dihasilkan dalam setiap generasi dengan ukuran populasi. Misalkan ukuran populasi atau pop size sama dengan 100, sedangkan probabilitas crossover sama dengan 0,25, berarti diharapkan ada 25 kromosom dari 100 kromosom yang ada pada populasi tersebut akan mengalami crossover. Ini merupakan tabel proses kawin silang atau crossover. Selanjutnya ada proses mutasi, di mana proses mutasi memiliki peranan penting dalam metode algoritma genetik, yaitu untuk mencegah terjadinya konvergensi prematur atau optimum lokal. Mutasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara random insertion dan cara penukaran swap. Mutasi dengan penyisipan insertion dilakukan dengan menentukan dua gen yang akan dimutasi. Kemudian gen tersebut diacak ulang untuk mendapatkan nilai yang baru. Sedangkan cara penukaran dilakukan dengan menukar secara langsung nilai dari gen tersebut. Proses mutasi dalam penjadwalan ini dilakukan dengan cara random. Untuk melakukan mutasi, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah total gen pada populasi tersebut. Kemudian bangkitkan bilangan random yang akan menentukan posisi gen yang akan dimutasi, atau gen keberapa pada kromosom keberapa. Misalkan ukuran populasi pop size sama dengan 100, setiap kromosom memiliki panjang 20 gen, maka total gen adalah 100 kali 20 dibagi 2 sama dengan 1000 gen. Jika probabilitas mutasi sama dengan 0,01, berarti bahwa diharapkan ada 1 per 100 kali 1000 sama dengan 10 gen akan mengalami mutasi. Berikut adalah tabel proses mutasi dari jurnal ini. Selanjutnya ada hasil kromosom terbaik pada jurnal ini.
di mana berdasarkan dari fitness atau penalti kromosom terdapat yang kromosom terbaik yang dipantau pada setiap generasi, maka nilai parameter dalam algoritma genetika yang direkomendasikan adalah UP, PC, PM sama dengan 80, 0,40, 0,001, di mana UP menyatakan ukuran populasi atau banyak kromosom dalam satu populasi, PC menyatakan peluang kawin silang dalam satu populasi, dan PM menyatakan peluang mutasi. Di sini terdapat jumlah kromosom atau UP adalah 80, kemudian crossover-nya 0,40 dan mutasinya 0,001. Jadi, dari hasil tersebut terdapat 80 kromosom atau individu dalam setiap generasi. Probabilitas kawin silang atau crossover adalah 0,40. Artinya, diharapkan ada 32 kromosom dari 80 kromosom mengalami kawin silang atau crossover. Probabilitas mutasi sebesar 0,001 yang diharapkan akan terdapat 16 gen yang mengalami mutasi dari setengah populasi. Sekian yang dapat review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.